Banyak orang percaya satu kebohongan besar tentang kemiskinan. Mereka percaya bahwa orang miskin itu miskin karena penghasilannya terlalu kecil, karena pendidikannya kurang tinggi, karena tidak cukup bekerja keras. Tapi Charlie Munger melihat sesuatu yang berbeda. Selama puluhan tahun, ia mengamati orang-orang dengan penghasilan bagus. Gaki stabilan karier mapan, hidup terlihat aman dari luar. Namun, anehnya, mereka tetap hidup dari gaji ke gaji. Tidak punya kebebasan, tidak punya ruang bernapas. Secara finansial, masalahnya bukan karena mereka bodoh, masalahnya bukan karena mereka malas. Masalahnya adalah, mereka terus membuat keputusan yang secara matematis tidak mungkin membawa mereka keluar dari kemiskinan. Charlie Munger pernah mengatakan bahwa jika kita ingin memahami hasil hidup seseorang, jangan lihat niatnya, lihat insentif yang mengelilinginya. Dan insentif di dunia modern sangat kejam terhadap kelas menengah. Setiap hari mereka didorong untuk percaya bahwa hidup normal adalah hidup yang benar. Punya rumah besar secepat mungkin, punya mobil baru agar terlihat sukses. Naikkan gaya hidup setiap kali gaji naik. Gunakan kartu kredit agar lebih fleksibel. Semua itu terlihat masuk akal. Semua itu terlihat dewasa. Semua itu terlihat bertanggung jawab. Padahal, jika dilihat dengan dingin dan jujur, itu adalah jalur lambat menuju kemiskinan permanen. Charlie Munger tidak pernah tertarik pada cerita indah. Ia hanya peduli pada apa yang bekerja dalam jangka panjang. Dan dalam jangka panjang, orang tidak jatuh miskin karena satu kesalahan besar. Mereka jatuh miskin karena serangkaian keputusan kecil yang terlihat normal, tapi sebenarnya merampas masa depan mereka sedikit demi sedikit. Inilah yang jarang dibicarakan. Sistem keuangan modern tidak dirancang untuk membuat kelas menengah kaya. Ia dirancang untuk membuat mereka sibuk membayar. Bank menang ketika orang mengambil hipotek besar. Dealer mobil menang ketika orang membeli mobil dengan cicilan panjang. Perusahaan kartu kredit menang ketika orang membayar minimum setiap bulan. Semua pihak menang, kecuali orang yang bekerja keras itu sendiri. Charlie Munger sering mengingatkan bahwa manusia sangat buruk dalam memahami konsekuensi jangka panjang. Kita fokus pada kenyamanan hari ini dan menunda penderitaan ke masa depan. Masalahnya, masa depan itu akhirnya datang. Dan ketika datang, kebanyakan orang baru sadar bahwa mereka telah terjebak. Mereka tidak miskin secara teknis, tapi mereka juga tidak bebas. Mereka terikat oleh komitmen finansial yang dulu terasa kecil, terikat oleh keputusan yang dulu terasa aman. Inilah kebohongan terbesar tentang kemiskinan kelas menengah, bahwa selama penghasilan cukup, semuanya akan baik-baik saja. Charlie Munger tahu itu salah. Yang menentukan bukan seberapa besar penghasilanmu. Yang menentukan adalah seberapa besar bagian dari hidupmu yang sudah kamu gadaikan. Dan tidak ada jebakan yang lebih halus, lebih diterima, sosial, dan lebih mematikan daripada hipotek rumah yang terlalu besar. Rumah sering dijual sebagai simbol keberhasilan hidup. Saat seseorang membeli rumah besar, orang lain berkata, "Wah, akhirnya sukses, sudah mapan, sudah jadi orang." Tapi Charlie Munger melihat rumah dari sudut pandang yang jauh lebih dingin. Baginya, rumah bukan simbol status. Rumah adalah komitmen jangka panjang, dan komitmen yang terlalu besar bisa menjadi penjara yang sangat mahal. Masalahnya bukan memiliki rumah. Masalahnya adalah membeli rumah yang terlalu besar, terlalu cepat, dengan beban cicilan yang menghilangkan fleksibilitas hidup. Hipotek besar menciptakan ilusi keamanan, padahal sebenarnya ia mengunci masa depan. Ketika sebagian besar penghasilanmu langsung hilang untuk cicilan rumah, pilihan hidupmu menyempit. Kamu tidak bebas mengambil risiko, tidak bebas pindah pekerjaan, tidak bebas mencoba hal baru, tidak bebas mengatakan tidak pada hal yang kamu benci. Charlie Munger menyebut kebebasan ini sebagai optionality, dan optionality adalah salah satu aset terpenting dalam hidup. Hipotek besar menghancurkan optionality. Banyak orang tidak menyadari
bahwa mereka bukan memiliki rumah. Rumah itulah yang memiliki mereka. Setiap keputusan hidup harus melewati satu pertanyaan sederhana. Masih sanggup bayar cicilan? Tidak, bukan. Apakah ini membuat hidupku lebih baik? Bukan. Apakah ini masuk akal dalam jangka panjang? Charlie Munger menganggap ini sebagai kesalahan struktural, bukan moral. Orang tidak salah karena ingin rumah nyaman. Mereka salah karena menerima narasi bahwa semakin besar rumah, semakin sukses hidup. Padahal rumah besar tidak membuat hidup lebih ringan. Ia membuat hidup lebih berat. Lebih banyak ruang berarti lebih banyak biaya. Lebih banyak perawatan, lebih banyak pajak, lebih banyak tekanan. Dan yang paling berbahaya, lebih banyak ketakutan kehilangan semuanya ketika seseorang terikat pada hipotek besar. Ia tidak lagi mengoptimalkan hidupnya untuk kebahagiaan atau pertumbuhan. Ia mengoptimalkan hidupnya untuk bertahan. Charlie Munger pernah mengamati bahwa banyak orang terlihat kaya dari luar, tapi sebenarnya hidup dalam kecemasan finansial yang konstan. Rumah besar, mobil bagus, tapi tidur tidak nyenyak. Karena mereka tahu, satu krisis kecil saja bisa merobohkan semuanya. Inilah tragedi kelas menengah modern. Mereka membeli rasa aman dengan harga kehilangan kebebasan. Dan yang lebih menyedihkan, jebakan. Ini dianggap sebagai pencapaian. Orang yang menolak hipotek besar sering dianggap tidak ambisius, tidak berani bermimpi. Padahal, Charlie Munger melihat sebaliknya. Menjaga beban hidup tetap ringan adalah bentuk kecerdasan, bukan kekurangan. Ia memahami bahwa hidup panjang penuh ketidakpastian, dan orang yang bertahan bukan yang paling bergaya, tapi yang paling fleksibel. Hipotek besar mencuri fleksibilitas itu secara perlahan, tanpa terasa. Hingga akhirnya, orang terbangun di usia 40 atau 50, menyadari bahwa mereka tidak bisa berhenti, tidak bisa berbelok, dan tidak bisa bernapas. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka mengikuti jalur normal tanpa pernah mempertanyakannya. Charlie Munger tidak pernah menyukai hidup yang terlihat mengesankan. Ia menyukai hidup yang bekerja. Dan hidup yang bekerja adalah hidup yang tidak menghancurkan diri sendiri secara finansial, hanya demi terlihat sukses di mata orang lain. Disinilah kebebasan sejati dimulai. Bukan dari membeli lebih besar, tapi dari berani berkata, ini cukup. Ada satu keputusan finansial yang hampir selalu dibuat dengan cepat. Tanpa banyak berpikir, tanpa perhitungan panjang, dan hampir selalu dibenarkan oleh lingkungan sekitar. Keputusan itu adalah membeli mobil dengan cicilan. Mobil baru sering datang pada momen emosional. Naik jabatan, gaji pertama, yang terasa besar, atau sekadar keinginan untuk akhirnya menikmati hasil kerja keras. Dealer mobil tahu ini, bank tahu ini, dan sistem kredit dirancang untuk memanfaatkan momen itu. Charlie Munger melihat mobil dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Baginya, mobil bukan simbol kesuksesan. Mobil adalah alat transportasi. Titik. Masalahnya, dunia modern mengajarkan hal sebaliknya. Mobil dipasarkan sebagai identitas, sebagai perpanjangan harga diri, sebagai bukti bahwa seseorang sudah naik level. Dan disinilah jebakannya dimulai. Mobil adalah aset yang nilainya hampir pasti turun. Bukan sedikit, tapi terus turun. Setiap tahun, tanpa henti. Charlie Munger sangat membenci keputusan yang menggabungkan dua hal buruk sekaligus. Dan cicilan mobil melakukan itu dengan sempurna. Kamu membayar bunga untuk sesuatu yang nilainya terus menyusut. Secara matematis, ini adalah kombinasi yang mengerikan. Tapi secara sosial, ini dianggap wajar. Banyak orang berkata, cicilannya kecil kok, bisa dicicil 5 tahun, daripada uang habis sekaligus. Charlie Munger tidak terkesan dengan alasan seperti itu. Ia tidak melihat besar kecilnya cicilan. Ia melihat struktur keputusan. Cicilan kecil tetap berbahaya jika ia mengikatmu lama. Ia mengurangi arus kas bulanan. Ia mengurangi kemampuan menabung. Ia mengurangi ruang untuk kesalahan hidup. Dan yang paling penting, ia melatih otak untuk menganggap utang sebagai hal normal.
Mobil baru memberi sensasi singkat. Beberapa minggu pertama terasa menyenangkan. Beberapa bulan pertama terasa membanggakan. Lalu, sensasi itu hilang. Yang tersisa hanya kewajiban bulanan yang harus dibayar. Entah kamu sedang semangat atau sedang lelah dengan hidup. Charlie Munger sering mengingatkan bahwa manusia sangat buruk dalam memprediksi bagaimana perasaan mereka di masa depan. Kita melebih-lebihkan kebahagiaan jangka pendek dan meremehkan beban jangka panjang. Mobil cicilan adalah contoh sempurna dari kesalahan itu. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap cicilan mobil adalah peluang yang hilang. Uang yang seharusnya bisa memberi kebebasan justru dipakai untuk mempertahankan citra. Charlie Munger tidak pernah tertarik pada citra, ia tertarik pada hasil. Dan hasil dari kebiasaan cicilan mobil ini sangat jelas. Kelas menengah bekerja keras, namun kekayaannya bergerak lambat. Bukan karena mereka tidak cukup pintar, tapi karena mereka terus mengalirkan uang ke benda yang tidak pernah bisa membantu mereka berhenti, bekerja. Mobil tidak menghasilkan uang. Mobil tidak memberi pilihan hidup, mobil tidak memperluas masa depan. Ia hanya membawa tubuhmu dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketika seseorang menggantungkan harga dirinya pada benda seperti itu, mereka sedang membuat kesalahan mahal. Charlie Munger percaya bahwa hidup yang baik bukan hidup yang terlihat mahal, tapi hidup yang tidak penuh dengan kewajiban yang tidak perlu. Sayangnya, jebakan tidak berhenti di mobil. Bahkan ketika seseorang berhasil menghindari cicilan besar, ada musuh yang lebih halus, lebih tenang, lebih sulit disadari. Musuh itu bernama inflasi gaya hidup. Inflasi gaya hidup tidak datang dengan tag harga yang jelas. Ia datang dengan alasan yang terdengar masuk akal. Sekarang kan, penghasilanku sudah naik. Wajar dong hidup sedikit lebih nyaman. Aku pantas menikmati hasil kerja keras. Charlie Munger tidak menentang kenyamanan. Ia menentang kebiasaan. Yang tidak disadari, inflasi gaya hidup bekerja seperti kebocoran kecil di kapal besar. Tidak terasa di awal, tapi perlahan, ia memastikan kapal itu tidak pernah benar-benar melaju jauh. Setiap kali penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Restoran lebih mahal, liburan lebih sering, gadget lebih baru, tempat tinggal sedikit lebih nyaman. Tidak ada satupun keputusan yang terlihat gila, justru semuanya terlihat normal. Tapi hasil akhirnya selalu sama, tabungan tetap tipis, investasi tidak pernah signifikan, kebebasan finansial selalu terasa nanti. Charlie Munger melihat ini sebagai kegagalan, memahami satu prinsip sederhana, bahwa kebahagiaan dan pengeluaran tidak naik secara linear. Manusia cepat beradaptasi, apa yang dulu terasa mewah, segera terasa biasa. Dan ketika semuanya terasa biasa, kita mencari level berikutnya. Inilah mengapa banyak orang dengan penghasilan tinggi tetap merasa tertekan secara finansial. Bukan karena mereka kekurangan uang, tapi karena kebutuhan mereka tumbuh lebih cepat dari kebijaksanaan mereka. Charlie Munger menjalani hidup yang relatif sederhana, bukan karena ia tidak mampu hidup mewah, tapi karena ia memahami jebakan ini dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa kebebasan tidak datang dari menaikkan gaya hidup. Kebebasan datang dari menjaga jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Semakin besar jarak itu, semakin besar kendali atas hidup. Inflasi gaya hidup mengecilkan jarak itu. Tanpa pernah meminta izin, orang tidak merasa sedang membuat kesalahan. Mereka merasa sedang berkembang. Padahal, yang berkembang hanya biaya hidup, bukan kualitas kebebasan. Charlie Munger sering menekankan pentingnya merasa cukup. Bukan dalam arti pasrah, tapi dalam arti sadar. Sadar bahwa tidak semua peningkatan pendapatan harus diterjemahkan menjadi peningkatan konsumsi. Sadar bahwa hidup yang lebih mahal tidak selalu hidup yang lebih baik. Sadar bahwa kesederhanaan adalah alat strategis, bukan kegagalan. Banyak orang mengejar kehidupan yang terlihat sukses, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menukar masa depan. Dengan kenyamanan hari ini, inflasi gaya hidup memastikan satu hal, bahwa seberapapun besar penghasilanmu, kamu akan selalu merasa belum aman. Dan orang yang tidak pernah merasa aman,
secara finansial, akan selalu mengambil keputusan dari rasa takut. Charlie Munger tidak menyukai hidup yang didorong oleh rasa takut. Ia menyukai hidup yang dibangun di atas margin of safety. Margin itu tidak datang dari pamer. Ia datang dari disiplin yang sunyi, dari keputusan membosankan yang diulang bertahun-tahun, mobil sederhana, gaya hidup terkendali, pengeluaran yang tidak ikut naik hanya karena bisa. Semua itu tidak terlihat heroik, tidak instagramable, tidak mendapat pujian. Tapi justru itulah yang bekerja. Kelas menengah tidak terjebak karena mereka tidak tahu cara menghasilkan uang. Mereka terjebak karena mereka tidak tahu kapan harus berhenti menaikkan standar hidup. Charlie Munger memahami satu hal yang jarang disadari orang, bahwa kebebasan finansial bukan tentang seberapa cepat kamu naik, tapi seberapa kuat kamu menahan diri, dan selama mobil digunakan untuk pamer, dan kenaikan gaji selalu dihabiskan, kelas menengah akan terus berlari, tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Ada satu jenis utang yang Charlie Munger anggap hampir tidak bisa dimaafkan. Bukan karena orang yang menggunakannya jahat, tapi karena strukturnya dirancang untuk menghancurkan logika manusia. Utang kartu kredit. Kartu kredit terlihat sederhana, gesek, bayar nanti. Masalah selesai. Tidak ada rasa sakit saat transaksi terjadi. Tidak ada uang yang benar-benar berpindah tangan. Tidak ada alarm bahaya di kepala. Dan justru disitulah masalahnya. Charlie Munger sangat memahami satu kelemahan utama manusia. Kita buruk dalam menunda kepuasan. Dan kita bahkan lebih buruk dalam memahami bunga majemuk. Terutama ketika bunga itu bekerja melawan kita. Bunga kartu kredit bukan sekadar tinggi. Ia brutal. 20%, 25%, kadang lebih. Dalam dunia investasi, hasil sebesar itu dianggap luar biasa, hampir mustahil dicapai secara konsisten. Tapi dalam dunia utang kartu kredit, angka itu dianggap normal. Charlie Munger melihat ini sebagai absurditas yang diterima secara sosial. Banyak orang berkata, aku pakai kartu kredit, cuma kalau terpaksa, aku bayarnya nanti. Aku masih sanggup kok. Masalahnya bukan niat, masalahnya adalah desain. Kartu kredit mengubah cara otak merasakan uang. Pengeluaran terasa ringan, konsekuensi terasa jauh, dan manusia selalu memilih kenyamanan jangka pendek ketika konsekuensi jangka panjang terasa abstrak. Charlie Munger pernah mengatakan bahwa jika sebuah sistem bergantung pada manusia untuk selalu rasional, maka sistem itu akan gagal. Kartu kredit adalah bukti nyatanya. Seseorang mungkin pintar, berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar. Tapi, ketika mereka membayar minimum setiap bulan, mereka sedang melakukan sesuatu yang secara matematis hampir mustahil untuk dimenangkan. Bunga terus berjalan, saldo nyaris tidak bergerak, dan waktu menjadi musuh. Charlie Munger tidak melihat ini sebagai kegagalan karakter. Ia melihatnya sebagai jebakan insentif. Perusahaan kartu kredit tidak menginginkan kamu melunasi utang dengan cepat. Mereka menginginkan kamu merasa cukup aman untuk terus berutang, sedikit takut, tapi tidak cukup takut untuk berhenti. Inilah mengapa Munger sangat keras soal utang konsumtif. Bukan karena ia membenci orang yang berutang, tapi karena ia membenci sistem yang membuat orang rasional bertindak bodoh. Dan kartu kredit bukan satu-satunya jebakan. Ia hanya yang paling terlihat di bawah permukaan. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bias psikologis. Charlie Munger percaya bahwa untuk memahami kegagalan finansial manusia, kita harus berhenti berbicara soal uang dan mulai berbicara soal otak. Manusia tidak hidup di dunia yang netral. Kita hidup di dunia yang penuh dorongan halus. Iklan, tekanan sosial, narasi kesuksesan palsu, dan tanpa sadar, semua itu membentuk keputusan kita. Salah satu bias favorit yang sering dibahas Munger adalah social proof. Jika orang lain melakukannya, kita merasa aman ikut melakukannya. Jika teman punya mobil baru, kita merasa tertinggal. Jika rekan kerja pindah ke rumah lebih besar, kita merasa harus mengejar. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut terlihat gagal. Charlie Munger menganggap ini sebagai salah satu jebakan paling mematikan.
karena ia bekerja tanpa disadari. Tidak ada yang merasa sedang membuat keputusan buruk. Mereka merasa sedang menyesuaikan diri. Lalu, ada insentif cost bias. Bias yang muncul ketika kita lebih mudah mempercayai informasi, jika informasi itu menguntungkan pihak yang menyampaikannya. Bank berkata, cicilan ini aman. Dealer berkata, semua orang ambil paket ini. Perusahaan kartu kredit berkata, gunakan sekarang, bayar nanti. Dan anehnya, kita jarang bertanya, menguntungkan siapa? Charlie Munger selalu memulai analisis dari sana. Jika seseorang mendapatkan keuntungan dari keputusanmu, berhati-hatilah saat mendengar saran mereka. Bias berikutnya bahkan lebih berbahaya, overconfidence. Manusia cenderung percaya bahwa mereka pengecualian, bahwa mereka akan mengatur utang lebih baik dari orang lain, bahwa mereka akan berhenti tepat waktu. Charlie Munger tahu ini ilusi. Ia tahu bahwa orang tidak bangkrut karena satu keputusan bodoh besar. Mereka bangkrut karena 100 keputusan kecil, yang masing-masing terasa bisa dikendalikan. Sedikit utang di sini, sedikit cicilan di sana, sedikit kompromi. Pada prinsip, semua terasa masuk akal. Sampai semuanya menumpuk, Charlie Munger menghabiskan hidupnya mempelajari kegagalan manusia. Dan kesimpulannya sederhana, tapi tidak nyaman. Jika kamu tidak secara sadar melawan bias psikologismu, maka bias itu akan mengendalikan hidupmu. Tidak peduli seberapa besar penghasilanmu, tidak peduli seberapa tinggi pendidikanmu. Otak yang sama yang membuat kita bertahan hidup di zaman purba, juga membuat kita rentan di dunia modern. Dulu, impuls menyelamatkan nyawa. Sekarang, impuls menghancurkan keuangan. Inilah mengapa Munger tidak percaya pada solusi cepat atau trik keuangan. Ia percaya pada satu hal yang jauh lebih membosankan. Kesadaran, sadar bahwa sistem tidak netral, sadar bahwa otak kita cacat, sadar bahwa keputusan normal seringkali salah. Ia percaya bahwa langkah pertama menuju kebebasan finansial bukan menghasilkan lebih banyak uang, tapi berhenti melakukan hal-hal bodoh yang secara konsisten menggerogoti masa depan. Kartu kredit dengan bunga tinggi, keputusan karena tekanan sosial, kepercayaan diri palsu yang tidak didukung perhitungan. Semua itu terlihat kecil, tapi digabungkan, mereka menciptakan kehidupan yang penuh kecemasan finansial. Charlie Munger tidak menjanjikan hidup mewah, ia menjanjikan hidup yang masuk akal. Hidup di mana uang tidak menjadi sumber stres konstan. Hidup di mana keputusan diambil dengan kepala dingin, bukan dorongan sesaat. Dan semua itu dimulai dari satu keberanian sederhana. Berani mengakui bahwa musuh terbesar kita seringkali bukan sistem di luar sana, tapi pikiran kita sendiri. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan Charlie Munger dari kebanyakan orang, itu bukan kejeniusannya, bukan juga kekayaannya, tapi caranya memandang hidup. Ia tidak terobsesi pada bagaimana menjadi luar biasa. Ia terobsesi pada bagaimana tidak menghancurkan diri sendiri. Bagi Munger, kebanyakan orang gagal bukan karena mereka kurang cerdas. Mereka gagal karena mereka melakukan hal-hal bodoh dan terus melakukannya dalam waktu yang sangat lama. Maka solusi yang ia tawarkan terdengar mengecewakan bagi banyak orang. Tidak ada rahasia cepat, tidak ada trikaya mendadak. Hanya satu prinsip, sederhana, hindari kebodohan besar. Charlie Munger percaya bahwa hidup akan memberi cukup tantangan dengan sendirinya. Kita tidak perlu menambah masalah melalui keputusan finansial yang ceroboh. Ia selalu menekankan pentingnya menghindari utang konsumtif. Bukan karena utang selalu salah, tapi karena utang yang tidak produktif menghilangkan margin of safety adalah jarak antara hidupmu dan kehancuran. Dan semakin besar jarak itu, semakin tenang keputusan yang bisa kamu ambil. Orang dengan margin tipis hidup dalam tekanan. Mereka harus selalu benar, tidak boleh salah, tidak boleh berhenti. Sedangkan orang dengan margin lebar punya ruang untuk bernapas. Mereka bisa menunggu. Mereka bisa menolak. Mereka bisa berubah arah. Charlie Munger sangat menghargai kemampuan untuk berkata tidak. Dan kemampuan itu hanya datang jika hidupmu tidak dibebani kewajiban yang berlebihan. Ia tidak menyarankan hidup pelit, ia menyarankan hidup sadar.
Sadar bahwa setiap cicilan adalah janji pada masa depan. Sadar bahwa setiap pengeluaran adalah suara. Dalam menentukan hidup seperti apa yang akan kamu jalani, cara menghindari jebakan bukan dengan menjadi ekstrem, tapi dengan menjadi selektif. Tidak semua hal yang bisa dibeli harus dibeli. Tidak semua peningkatan penghasilan harus diikuti peningkatan gaya hidup. Tidak semua kesempatan adalah peluang. Charlie Munger sering mengingatkan bahwa dunia penuh dengan godaan yang terlihat masuk akal, dan orang pintar justru sering terjebak karena mereka pandai membenarkan keputusan buruk. Maka ia menyarankan pendekatan terbalik. Alih-alih bertanya, bagaimana caranya cepat kaya? Ia bertanya, apa saja yang hampir pasti membuat orang gagal? Jawabannya selalu sama. Utang berbunga tinggi, pengeluaran berlebihan, keputusan karena tekanan sosial, dan keengganan untuk hidup sederhana meski mampu. Menghindari semua itu saja sudah membuat seseorang berada jauh di atas rata-rata. Charlie Munger tidak percaya bahwa hidup harus terlihat mengesankan. Ia percaya hidup harus bekerja. Dan hidup yang bekerja adalah hidup yang memberi ruang untuk kesalahan. Bukan hidup yang runtuh hanya karena satu masalah kecil. Semua prinsip ini akhirnya bermuara pada satu hal yang jarang dibicarakan secara jujur. Kebebasan. Banyak orang mengejar kekayaan, padahal yang mereka inginkan sebenarnya adalah kebebasan. Kebebasan memilih pekerjaan. Kebebasan mengatur waktu. Kebebasan untuk tidak panik saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Charlie Munger memahami bahwa kebebasan tidak datang dari penghasilan besar semata. Ia datang dari struktur hidup yang tidak rapuh. Orang bisa berpenghasilan tinggi, tapi hidupnya rapuh karena penuh komitmen. Sedikit guncangan saja, segalanya goyah. Sebaliknya, orang dengan penghasilan sedang bisa hidup tenang jika beban hidupnya rendah dan ekspektasinya masuk akal. Inilah pelajaran terakhir yang sering dilewatkan orang kelas menengah. Tidak dihancurkan oleh satu keputusan buruk. Mereka dihancurkan oleh jalur hidup yang dianggap normal. Hipotek besar dianggap dewasa. Mobil mahal dianggap sukses. Gaya hidup tinggi dianggap hadiah kerja keras. Padahal, semua itu seringkali hanya jebakan yang dipoles rapi. Charlie Munger tidak menyuruh orang menolak dunia modern. Ia hanya menyuruh orang berpikir lebih lama sebelum mengikuti arus. Ia percaya bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan masalah yang masih bisa ditangani. Dan itu hanya mungkin jika kita berhenti menumpuk kewajiban yang tidak perlu. Kesimpulannya sangat sederhana, dan justru karena itu sangat sulit dijalani. Jika kamu ingin hidup di atas rata-rata, berhentilah hidup seperti rata-rata. Jika kamu ingin bebas, berhentilah mengejar validasi. Jika kamu ingin masa depan yang tenang, mulailah dengan keputusan-keputusan membosankan yang menjaga hidupmu tetap ringan. Charlie Munger tidak menjanjikan hidup glamor. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehidupan yang tidak runtuh oleh kesalahan kecil. Kehidupan yang tidak dikendalikan rasa takut. Kehidupan yang dibangun di atas akal sehat. Dan pada akhirnya, itulah bentuk kekayaan yang paling langka. Bukan uang yang banyak, tapi kebebasan untuk menggunakannya, atau tidak menggunakannya sama sekali.